Hai, jumpa lagi bersama saya. Nama saya Paula Abi, NPM 1217 0009. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengaruh equilibrium terhadap subsidi ekspor. Subsidi ekspor. Di sini yang dimaksud kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman dengan bunga yang rendah, keringanan pajak untuk mengekspor, atau iklan di negara lain yang didanai oleh pemerintah. Kurva subsidi ekspor. Di sini ada kurva dengan keterangan yang pertama, titik KO menunjukkan bahwa jumlah produksi domestik terserap penuh oleh pasar domestik di level harga $3. Yang kedua, harga produksi di bawah S3 menyebabkan negara menjadi mengimpor dan harga di atas S3 menjadikan sebagai pengekspor. Yang ketiga, subsidi ekspor diperlukan manakah produsen produksi dengan jumlah benar namun dengan cara yang tidak efisien sehingga tidak terserap pasar. Dan yang terakhir, agar seluruh produk terserap pasar, maka Amerika Serikat melakukan subsidi ekspor dalam negeri terjual ke pasar ekspor. Subsidi ekspor memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harga produk domestik akan meningkatkan karena berakhirnya pasokan pasar ke pasar ekspor. Yang kedua, kuantitas produk domestik secara umum meningkat. Dan yang ketiga, munculnya biaya subsidi yang ditanggung pemerintah, di mana subsidi ini akan sering dievakuasi oleh DPR. Sementara penegak tarif jarang ditinjau kembali DPR karena bersifat sebagai penerimaan surplus konsumen beralih kepada produsen. Kebijakan ekspor, di mana berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk meningkatkan devisa ekspor di suatu negara. Kebijakan di bidang ekspor dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan di dalam negeri dan kebijakan di luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Diskriminasi harga, di mana penetapan harga barang yang berbeda-beda untuk masing-masing negara. Oleh karena itu, harga yang sama di negara A akan berbeda dengan harga di negara B. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar-besar. Selanjutnya, pemberian premi, di mana kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor bentuknya berupa bantuan lain, seperti biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang berikut, politik dagang bebas, di mana suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberikan kebebasan dalam perdagangan ekspor impor, di mana kebebasan ini akan membawa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga barang relatif murah. Selanjutnya, larangan ekspor, di mana kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri karena alasan yang melatar belakanginya
Di antaranya alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Baik, ini adalah efek ekspor subsidi, di mana ada kurva. Yang pertama menjelaskan bahwa spesifik subsidi ekspor es menyebabkan harga naik PSKPW, dan yang kedua keuntungan konsumen turun di area A, B, dan yang ketiga keuntungan produsen naik di area A, B, C. Biaya subsidi pemerintah di area A, B, C, D, E, F, G, dan yang terakhir net wealth loss di area B, D, E, F, G. Pada grafik yang berikut, di mana proses terjadinya perdagangan antar dua negara yang meliputi negara A sebagai ekspor, dan grafik yang di tengah menunjukkan pasar dunia untuk pertemuan kedua negara, dan grafik yang di sebelah menunjukkan negara B itu menunjukkan grafik impor dari negara tersebut ke negara A. Dan kita bisa lihat pada grafik itu menjelaskan perdagangan antara kedua negara tersebut. Inilah materinya, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.